Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan modul survei. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sini, sepertinya formulir surveinya belum kita buat ya, jadi masih kosong. Nah, nanti di halaman inilah para responden bisa mengisi survei yang kita buat. Nah, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pertanyaan dan jawabannya ya, seperti yang saya buat seperti ini contoh. Ini bagaimana kelengkapan koleksi, bagaimana kebersihan ruangan, bagaimana sikap petugas. Nah, ini contoh saja ya. Jadi eh, survei apapun yang tidak berkenaan dengan perpustakaan juga bisa-bisa saja, sah-sah saja ya. Eh, atau seperti contohnya kegiatan apa, survei kegiatan di RPetra atau di perpustakaan sekolah apa sih yang dibutuhkan oleh pemustaka gitu. Nah, itu bisa kita buat surveinya. Dan masih banyak lagi ya. Oke, caranya bagaimana? Cara kita untuk apa namanya membuat surveinya? Yuk kita balik lagi ke back office, ya. Kita klik back office, ya. Kita masuk ke Enlistat biasa, masukkan username dan passwordnya, Enlistat dan Enlistat sama dengan, lalu sign in, ya. Pilih lokasi perpustakaan, ya. Kita langsung menuju ke survei, ya. Tapi sebelum itu saya ingin informasikan bahwasanya silakan Bapak Ibu untuk mengganti password dari Enlist ini ya, karena saya takutkan nanti Bapak Ibu lupa untuk mengganti password sehingga mungkin nanti ada yang iseng bisa membuka lalu mengotak-atik isinya kalau Bapak Ibu tidak ganti, karena password Enlistat sama dengan ini sudah mengindonesia istilahnya, karena yang mendownload Enlistat ini eh, adalah seluruh bisa jadi seluruh warga Indonesia ya yang memanfaatkan aplikasi Enlistat ini gitu. Jadi saya sarankan untuk keamanan datanya silakan diganti passwordnya. Oke, kita kembali lagi ke survei ya. Nah, kita akan masuk ke menu data survei lalu klik tambah. Oke. Nah, em, di sini silakan Bapak Ibu ketikkan nama surveinya ya. Contoh survei. Nah, ini kebetulan saya sudah mengetik tadi ya. Ini survei kepuasan masyarakat untuk perpustakaan. Nah, tanggal mulainya silakan tentukan misalkan sepanjang tahun, misalnya dari 1 Januari sampai 1 Desember, itu boleh-boleh saja. Ya, ini kalau untuk sekarang saya akan buatkan 1 bulan saja. Lalu klik aktif ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah surveinya sudah tidak aktif atau sudah tidak dibutuhkan, tidak perlu di-delete karena bisa menjadi history buat kita ya kan. Silakan dinonaktifkan saja. Oke. Nah, nomor urutnya kita isikan saja satu karena ini survei pertama kita ya. Nah, untuk responden eh, eh, saya sarankan untuk semua. Jadi semua semua selain anggota bisa mengisi. Nah, untuk perlihatkan hasil survei ini bisa di back office saja. Jadi hanya petugas saja yang akan melihat hasilnya, atau kalau pilihannya dan modul survei berarti nanti si responden juga bisa melihat hasilnya. Nah, misalkan Bapak Ibu pede nih, saya nggak mungkin nih ada yang jawabnya jelek nih. Ya udah, jadi pilih saja modul survei, ya. Dan ini akan dapat dilihat semua hasilnya. Tapi ya, sisi negatifnya adalah ketika nanti jawabannya adalah buruk semuanya, misalkan contohnya hasil kebersihannya adalah kotor semua yang milihnya, ya. Nanti itu masyarakat akan tahu jadinya, wah si perpustakaan ini ternyata kotor, berasal dari survei yang ada seperti itu. Ya, tapi itu diserahkan pada kebijakan masing-masing. Atau kalau misalnya nggak pede, cukup di back office saja. Nanti jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil survei dari responden itu di back office saja. Oke. Nah, ini saya akan memperlihatkan untuk back office dan modul survei ya, biar nanti bisa kita bandingkan hasil dari modul survei seperti apa, di back office seperti apa. Nah, adapun di menu redaksi awal, Bapak Ibu bisa mengisikan kalimat ajakan. Contoh, mohon untuk meluangkan waktu dalam mengisi survei kami. Ya, kata-katanya sesuaikan saja. Nah, untuk kalau redaksi akhir akan muncul ketika nanti dia sudah menyelesaikan surveinya.
Contoh, terima kasih sudah mengisi survei kami. Masukan Anda sangat berarti bagi kemajuan perpustakaan kami. Oke, keterangan tidak perlu diisi, langsung simpan. Ya, mudah bukan ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, lalu setelah itu, setelah kita membuatkan judul surveinya, lalu kita buatkan pertanyaannya. Silahkan klik pada tombol hijau daftar pertanyaan di sini. Oke, lalu kita tambah pertanyaannya. Nah, kita masukkan ya pertanyaan yang sudah kita buat di Microsoft Word. Kita pastekan saja ya pertanyaannya ini. Oh, jangan lupa tanda tanya karena kan kita nanya ya. Nah, lalu wajib diisi. Nah, apabila jawaban lebih dari satu, silakan klik di sini. Tapi kalau misalkan saya jarang mencentang ini ya. Oke, lalu pilih di sini ada jenis pertanyaannya itu ada pilihan ganda dan isian bebas. Nah, pilihannya bedanya apa? Kalau pilihan ganda itu nanti kita akan harus siapkan jawabannya A, B, C-nya. Nah, kalau isian bebas itu biasanya seperti saran, kritik. Nah, itu namanya isian bebas. Nanti dia harus mengetikkan kalimat, ya. Oke. Nah, untuk orientasi ini bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau vertikal berarti jawabannya pilihan gandanya itu menurun. Kalau horizontal berarti menyamping. Oke, contoh 01. Ya, nomor urutnya pertanyaan nomor 1. Oke, kita simpan. Nah, kita tambahkan dulu saja semuanya, semua soal-soalnya kita pindahkan sebelum kita memilihkan jawabannya agar lebih mudah dan cepat. Ini soal nomor 2 wajib diisi. Pilihan ganda masih nomor urut 2. Simpan. Saya isikan lagi, tambah lagi pertanyaannya. Nomor urut 3. Dan yang terakhir adalah kita tambah lagi buat esainya, pertanyaan esai. Mohon apa saran dan kritik Anda bagi kami? Ya, wajib diisi atau berikan ya, berikan saran dan kritik ya. Nah, isiannya bebas ya, orientasi ini tidak terlalu berpengaruh karena dia isian bentuknya. Nah, ini kita jadikan yang nomor 4. Simpan ya. Oke. Nah, di sini belum selesai karena kita harus memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Nah, untuk yang isian ini tidak bentuknya dia seperti ini. Jadi kita tidak perlu menginput pilihannya karena dia bentuknya isian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil isian yang diisi responden di sini. Ya, untuk mengecek apa saja sih yang diisi oleh si responden. Oke, kita akan buatkan pilihan ganda untuk pertanyaan nomor 1. Oke, caranya diklik yang tombol hijau tadi, lalu klik tambah. Contoh, ya untuk pertanyaan nomor 1 lengkap. Kita simpan. Ya, kita tambah lagi. Cukup lengkap. Ya, disimpan. Kita tambah lagi yang jawaban nomor C kurang lengkap. Simpan. Oke ya, ABC sudah lengkap. Nah, nanti kita kembali ya. Nah, di sini bisa terlihat jumlah pilihannya sudah ada 3. Lalu kita menuju ke soal nomor 2. Kita klik lagi pilihannya. Kita tambahkan lagi jawabannya. Bersih. Jawaban kedua. Cukup bersih. Jawaban nomor 3 kotor. Oke. Pilihan ganda terakhir ya. Sikap petugas. Kita klik pilihan yang warna hijau. Lalu kita copy paste kan seperti tadi, tambah, paste, simpan ya.
tambah lagi jawaban B-nya, simpan, tambah lagi untuk jawaban C-nya. Oke, lalu kita kembali ya. Nah, semua pertanyaan sudah ada pilihan jawabannya ya. Oke, nah untuk yang 4 karena isian, jadi dia tidak perlu jawaban tidak perlu pilihan, ada pilihan jawabannya seperti itu. Oke, untuk survei form survei pertanyaannya sudah selesai. Nah, yuk kita lihat hasil dari form yang telah kita buat. Seperti apa bentuknya. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke dashboard. Jangan lupa localhost 8123 enlisted 3. Ya, kita ke modul survei. Ya, kita bisa lihat di sini sudah ada form survei kepuasan masyarakat untuk perpustakaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi ya, misalkan ada survei lagi, nanti dia akan ke bawah ya. Akan ada survei-survei lainnya yang bisa Bapak Ibu buat. Oke, untuk ini kita coba misalkan saya adalah responden pertama. Nah, di sini kita bisa lihat, mohon untuk meluangkan waktu dalam mengisi survei kami. Nah, ini kalimat ajakan yang tadi kita buat. Pertanyaan 1 dari 4, bagaimana kelengkapan koleksi? Wah, lengkap nih. Pertanyaan 2 dari 4, bagaimana kebersihan ruangannya? Bersih sekali, misalkan. Sikap petugasnya gimana? Wah, baik. Nah, berikan sarannya. Berikan saran misalkan sudah cukup bagus. Pertahankan, misalkan. Oke, misalkan ada responden kedua. Mohon untuk melakukan waktu dalam mengisi survei kami. Next. Bagian kelemahan koleksi, kurang lengkap nih misalkan. Kotor, tidak ramah. Ya. Tingkatkan lagi kinerjanya, misalkan. Oke. Lalu ada lagi yang nomor 3. Wah, dia menjawab sama nih. Kayaknya kurang lengkap. Dia jawab kotor, nggak ramah. Ya. Perbaiki lagi layanannya misalkan. Nah, misalkan ada lagi, sekali lagi ya. Ini dia orang yang netral nih misalnya. Wah, ini cukup lengkap, lumayan. Wah, ini bersih. Wah, petugasnya ramah kok. Ya. Perbanyak buku komiknya dong. Misalkan. Oke, nah di sini karena kita tadi memilih jawaban dapat dilihat baik di back office maupun di modul survei, maka si responden dapat melihat langsung hasil survei yang pernah diisi oleh responden lain juga. Ya, jadi dia dapat melihat seluruh total uh, hasil dari jejak pendapat dalam survei ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Ya. Ini hasilnya sudah kelihatan. Ya. Yang milih bersih ada 2, yang milih kotor ada 2, seperti itu ya. Nanti bisa kelihatan. Oke. Nah, bahkan yang untuk isian saran dan kritik ini nanti dia juga bisa melihat seperti ini. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan mungkin menggunakan aplikasi snipping tool ya. Aplikasi snipping tool yang biasanya sudah ada di Windows. Nah, ini bisa saja kita crop ya hasilnya ya untuk dibuatkan laporannya lalu pindahkan ke Microsoft Word seperti itu. Ya, di copy pastekan ke Microsoft Word sebagai bahan laporan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa saja mendownload nih PNG-nya, JPEG atau PDF-nya. Nah, tapi ini dia mendownloadnya satu-satu ya. Satu-satu nanti di copy pastekan seperti itu ke dalam Microsoft Word. Nah, untuk yang ini nanti bisa di capture ya dengan menggunakan, kalau saya biasanya pakai snipping tool. Nah, klik snipping tool ya, di new saja,
lalu nanti diarahkan ke lembar yang mau kita tangkap layarnya. Lalu dipencet copy ya, lalu pindah ke Microsoft Word atau apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat laporan. Nah, seperti ini ya. Itu untuk yang dari sisi responden. Nah, bagaimana cara kita melihat hasil dari sisi apa namanya? Petugas ya. Kita ke back office, kita ke survei lagi, lalu ke data survei. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya ya. Nah, sama seperti tadi. Ya, cuman kalau untuk di sisi petugas, nah, isiannya terpisah, dia nggak langsung ya. Dia hanya bisa melihat chart atau grafik ya. Nah, adapun isiannya dia ada di mana? Silakan masuk ke daftar pertanyaan ya. Nah, lalu di sini ada kolom isian ya. Nah, beda dengan yang pilihan ganda tadi. Kalau untuk yang isian bebas, kita bisa melihat daftar isiannya di sini. Nah, ini. Ini Bapak Ibu bisa ekspor ke Excel ya. Silahkan klik Excel. Oh, sepertinya saya di blok. Coba kita coba lagi. Ya. Nah, ini ya. Sudah ada jawabannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan maksimal dan semoga membantu. Apabila ada pertanyaan silakan isi di kolom chat atau bisa WA saya. Bagi yang sudah mempunyai nomornya silakan. Atau Bapak Ibu ingin tutorial yang lain silakan request saja di kolom chat ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like agar channel ini dapat berlanjut. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih sudah mampir di channel Tian Wisnu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi.